Assalamualaikum Sobat Football United. Masih dari news aggregator Suli Talks ya, di mana ada berbagai informasi terkait dengan tentu saja pemain yang ada kaitannya dengan Manchester United. Gua ingin mulai dulu dari bagaimana kabar terkait dengan Chido Obi dan Hari Amas. Disebutkan banyak diminati oleh klub-klub divisi bawah sepak bola Liga Inggris, dan keduanya kemungkinan besar juga akan masuk ke dalam skuad tur musim panas. Harry Amas dinilai sangat tinggi, artinya dia diapresiasi dengan sangat bagus di internal klub, dan Manchester United idealnya ingin meminjamkannya musim panas ini, tetapi apapun bisa terjadi di pre-season. Jack Fletcher adalah pemain lain yang dipertimbangkan United untuk dipinjamkan. Nah, terkait dengan 3 nama pemain muda ini, Chido Obi, Harry Amas, dan juga Jack Fletcher, mungkin ada beberapa yang mengatakan atau memiliki pendapat bahwa ya kenapa mereka tidak diberi kesempatan di skuad utama Manchester United. Well, menurut gua, apa fungsi dari kesempatan itu? Apakah untuk menambah kualitas, merubah situasi, atau perkembangan? Kalau poinnya pada menambah kualitas, apakah mereka betul bisa menambah kualitas untuk Manchester United ini bisa bersaing di Premier League ataupun di Champions League? Gua meragukan kalau memang situasinya adalah untuk menambah kualitas ya dari permainan Manchester United secara keseluruhan, baik itu Chido Obi, Harry Amas maupun Jack Fletcher. Tapi kalau tujuannya adalah faktor yang kedua, yaitu adalah mengembangkan bakat kapasitas dari pemain ini, ya salah satu jalannya mungkin dengan mempromosikan mereka di tim utama, melibatkan. Tapi jangan lupa, mereka ini juga butuh menit bermain yang tinggi. Mereka juga butuh merasakan kompetisi yang sengit. Mereka butuh juga menjadi menjadi pusat perhatian, dan itu mungkin tidak semuanya bisa didapatkan kalau mereka dipromosikan ke tim utama Manchester United. Nah, salah satu solusi lainnya adalah meminjamkan. Musim lalu misalnya ya, Harry Amas dinilai cukup berhasil dalam masa peminjamannya. Tapi apakah musim ini dia akan masuk ke tim utama sebagai misalnya deputi dari Luke Shaw? Gua nggak tahu ya, karena ya pemain ini butuh menit bermain yang tinggi. Tapi apakah dia bisa bersaing dengan Luke Shaw? Bukan hanya untuk dicoba-coba saja. Gua kurang sepakat terkait dengan hal itu, sehingga kalau memang Chido Obi, Harry Amas, Jack Fletcher ada tawaran peminjaman dari klub yang bisa memang memberikan mereka ini kesempatan untuk lebih berkembang dengan mungkin memberikan menit bermain yang tinggi, ataupun klub yang juga berlaga di kompetisi Eropa lainnya, ini merupakan hal yang bagus menurut gue. Sehingga memang bukan saat ini mereka bisa memberikan kontribusi langsung kepada Manchester United, tapi mungkin bisa dimulai dari periode mendatang. Tapi yang menarik adalah bagaimana nama-nama ini juga akan terlibat di pramusim, di pre-season, dan ini bisa mengubah banyak hal. Kalau mereka misalnya menunjukkan situasi yang menarik ya ini akan menjadi pertimbangan bagi manajemen dan juga staf kepelatihan. Pertimbangan apa? Ya tetap apakah akan dilibatkan ke tim utama, atau saatnya memang diberi kesempatan untuk dipinjamkan dengan ke klub lain ya, dengan profil-profil tertentu. Ini bisa saja terjadi, dan sekali lagi ya, dalam rangka untuk mendevelop atau mengembangkan pemain-pemain muda Manchester United ini. Dan terkait dengan pemain muda lainnya, Crescencio Summerville, pemain berusia 24 tahun, pemain tim nasional Belanda yang sudah mencetak 2 gol di 2 pertandingan awal bersama dengan tim nasional Belanda. Sudah gue bahas juga ya bagaimana pendapat gue terkait dengan situasi dari Summerville. David Ornstein mengatakannya dengan sempurna, jujur saja berada di urutan teratas dan sangat disukai. Ia dibahas selama diskusi dengan Matheus Fernandes, dan Manchester United hanya ingin menanyakan secara singkat tentang persyaratannya seperti yang dilakukan dengan beberapa target. Summerville sangat disukai di United ketika ia bahkan masih di Leeds United, tetapi mereka tidak tertarik untuk melakukan kesepakatan apapun pada saat itu ya, karena beberapa alasan. Salah satu alasan mengapa ia sangat disukai di Manchester United adalah, terlepas dari performanya yang kurang baik musim ini, adalah karena melihat ada potensi besar dalam dirinya, dan seseorang dapat bersinar jika berada di sekitar pemain dan juga pelatih yang lebih baik. Pasti ada minat yang kuat dari klub lain, tetapi belum ada yang lebih terdepan sampai dengan saat ini terkait dengan Crescencio Summerville. Nah, ini kabar menarik lainnya, bagaimana memang Crescencio Summerville ini sudah diincar oleh Manchester United dalam periode yang cukup panjang ya. Artinya cukup panjang adalah bukan hanya musim ini saja, tapi bahkan ketika dia masih bermain di Leeds United. Ada beberapa pertimbangan pada saat itu kenapa Manchester United tidak melakukan pendekatan.
Gua belum tahu juga dan tidak tahu secara detailnya kenapa, tapi dia diapresiasi. Dan menurut gua kalau misalnya Crescencio Summerfield muncul dengan situasi yang harganya tidak terlalu tinggi, sang pemain menunjukkan minat yang bagus, komunikasi dengan agennya juga bagus ya, lancar dan juga positif, gue yakin Manchester United punya peluang untuk mendatangkan Crescencio Summerfield. Salah satu alasan besarnya adalah potensi besar. Bagaimana kalau gue ingat ya di wawancara awal dari Sir Jim Ratcliffe, dia tertarik untuk Manchester United ini mendatangkan pemain-pemain yang potensinya besar, datang dengan harga tidak terlalu tinggi, tapi bisa di-develop, bisa dikembangkan di Manchester United, memanfaatkan betul potensi, menaikkan kapasitas bermainnya, sehingga dalam beberapa tahun valuasinya akan meningkat secara drastis. Dan gue lihat Crescencio Summerfield punya potensi tersebut. Tadi disebutkan hal yang menarik juga ya, bahwa penampilan yang tidak maksimal di West Ham United musim kemarin bisa jadi berubah kalau dia berada pada klub yang tepat, artinya ya rekan-rekan squad yang bisa lebih mensupport dan juga staff kepelatihan. Dan kalau gue lihat ya Manchester United punya kapasitas untuk melakukannya. Pemain-pemain yang punya kapasitas luar biasa, seorang pelatih yang mengerti klub juga dengan sangat luar biasa, dan memiliki fans yang sangat suportif juga kan ya di dunia sepak bola ini. Jadi ya kenapa tidak Manchester United berusaha untuk mendatangkan Crescencio Summerfield. Dan informasi akan gue tutup terkait dengan situasi bek tengah. Ini bagaimana keadaannya? Diinformasikan ya bahwa posisi bek tengah tidak sepenting posisi lain, tetapi sedang dievaluasi. Jika dilihat dari susunan pemain Manchester United di atas kertas, Manchester United memiliki 5 bek tengah senior: Aiden Heaven, Lisandro Martinez, Harry Maguire, Matthias De Ligt, dan juga Leny Yoro. Artinya tim utama ya, senior, bek tengah senior yang dimaksud adalah bek tengah di tim utama. Jadi ada 5: Aiden Heaven, Lisandro Martinez, Harry Maguire, Matthias De Ligt, dan juga Leny Yoro. Ada argumen yang menyatakan bahwa Martinez dan Maguire mengalami masalah cedera dan De Ligt masih dalam masa rehabilitasi. Jadi bek tengah mungkin dibutuhkan, tetapi untuk saat ini posisi lain lebih diutamakan. Nama-nama akan dievaluasi, tetapi masih harus dilihat apakah Manchester United akan merekrut bek tengah ketika posisi lain lebih dibutuhkan. Yang menurut gue, mungkin Manchester United akan mendatangkan bek tengah, tapi tidak dalam musim panas kali ini. Fokus musim panas kali ini adalah bagaimana bisa mengembangkan lagi ya Aiden Heaven dan juga Leny Yoro, lalu rehabilitasi fisik dari Matthias De Ligt sehingga secara fisik bisa tersedia lebih banyak untuk musim depan. Lisandro Martinez pun juga demikian. Lalu menjaga kualitas kondisi bermain dari seorang Harry Maguire. Menurut gua fokusnya akan lebih di sana sih untuk posisi lini tengah, bek tengah ya. Jadi memang ini keadaan yang berbeda jika dibandingkan dengan misalnya posisi tengah ya, pemain tengah, atau posisi striker, atau bahkan posisi sayap kiri, baik itu sayap serang sebelah kiri ataupun juga bek kiri. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United, membahas berbagai informasi dengan sumber dari news aggregator tadi ya, yaitu adalah Sully Talks. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.